Puji Tuhan, Shalom sidang Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Dan saat ini kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan, ku mau menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu, kudus dan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Puji Tuhan, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita dalam Yeremia pasal 4 ayat 5 sampai ayat yang ke-18. Saya akan bacakan bagi kita semua. Beritahukanlah di Yehuda dan kabarkanlah di Yerusalem, tiuplah sangkakala di dalam negeri, berserulah keras-keras, berkumpullah dan marilah kita pergi ke kota-kota yang berkubu. Angkatlah panji-panji ke arah Sion, cepat-cepatlah kamu mengungsi, jangan tinggal diam. Sebab aku mendatangkan malapetaka dari utara dan kehancuran yang besar. Singa telah bangkit dari belukar, pemusnah bangsa-bangsa telah berangkat, telah keluar dari tempatnya untuk membuat negerimu menjadi tandus. Kota-kotamu akan dijadikan puing, tidak ada yang mendiaminya. Oleh karena itu, lilitkanlah kain kamu, menangis dan merataplah. Sebab berkat Tuhan yang menyala-nyala tidak surut daripada kita. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, raja dan para pemuka akan kehilangan semangat, para imam akan tertegun, dan para nabi akan tercengang-cengang sambil berkata, Tuhan Allah, sungguh Engkau telah sangat memperdayakan bangsa ini dan penduduk Yerusalem dengan mengatakan damai kiranya ada padamu, padahal pedang telah mengancam nyawa kami. Pada masa itu akan dikatakan kepada bangsa ini dan kepada penduduk Yerusalem, angin panas dari bukit-bukit gundul di padang gurun bertiup ke arah putri umatku, bukan untuk menampi dan bukan untuk membersihkan, melainkan angin yang keras datang atas perintahku. Sekarang aku sendiri akan menjatuhkan hukuman atas mereka. Lihat, ia naik seperti awan-awan, keretanya kencang seperti angin badai, kudanya lebih tangkas daripada burung raja wali. Celakalah kita sebab kita dibinasakan. Bersihkanlah hatimu dari kejahatan, hai Yerusalem, supaya engkau diselamatkan. Berapa lama lagi tinggal dalam hatimu rancangan-rancangan kedurjanaanmu? Dengar, orang memberitahukan dan mengabarkan malapetaka dari pegunungan Efraim. Peringatkanlah kepada bangsa-bangsa, sungguh ia datang. Kabarkanlah di Yerusalem, pengepung datang dari negeri yang jauh, memperdengarkan suaranya terhadap kota-kota Yehuda, seperti orang-orang yang menunggangi ladang. Mereka mengelilinginya dari segala pihak, sebab Yehuda telah memberontak terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan, tinggallah kamu dan perbuatanmu telah menyebabkan semuanya ini kepadamu. Itulah nasibmu yang buruk, betapa pahitnya sampai menusuk hatimu. Puji Tuhan, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan ini saya mau membagikan tema bagi kita semua. Tadi kita sudah membaca dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-18. Saya mau membagikan tema bagi kita semua, yaitu Allah ingin kita bertobat. Sekali lagi,
Allah ingin kita bertobat. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, jikalau kita melihat di perikopnya ini bahwa Yehuda mendapat ancaman dari utara, dan kemudian kita boleh melihat juga di ayat yang ke-12, saya akan bacakan bagi kita semua. Maaf, di ayat yang ke-12 ayat 13 juga, dan sampai ayat yang ke-14 saya bacakan bagi kita semua. Melainkan angin yang keras datang atas perintahku, sekarang aku sendiri akan menjatuhkan hukuman atas mereka. Lihat, ia naik seperti awan-awan, keretanya kencang seperti angin badai, kudanya lebih tangkas daripada burung raja wali. Celakalah kita, sebab kita dibinasakan. Bersihkanlah hatimu dari kejahatan, hai Yerusalem, supaya engkau diselamatkan. Berapa lama lagi tinggal di dalam hatimu rancangan-rancangan kedurjaanmu. Puji Tuhan, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, jikalau tema kita yaitu Allah ingin kita bertobat, kita melihat di sini di mana firman Tuhan katakan, bersihkanlah hatimu dari kejahatan, hai Yerusalem. Dan saya percaya jemaat yang diberkati oleh Tuhan, peringatan ini dari kitab Yeremia pasal 4 ayat 5 sampai 18 ini bukan hanya tertuju kepada orang Yerusalem saja. Bukan hanya diingatkan untuk orang Yerusalem saja yang pada zaman dahulu, tapi diingatkan bagi kita semua juga yang masih hidup di dalam dunia pada zaman sekarang ini. Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Tuhan inginkan kita bertobat. Tuhan inginkan kita boleh menanggalkan manusia lama kita. Tuhan inginkan kita boleh berjalan dalam terangnya Tuhan. Kemudian dikatakan, bersihkanlah hatimu dari kejahatan, hai Yerusalem. Berarti kenapa Tuhan suruh kita membersihkan hati? Berarti ada masalah di dalam hati. Ada masalah di dalam hati manusia. Karena apa? Karena di dalam hati manusia ada banyak rancangan-rancangan, ada banyak yang direncanakan, ada banyak pikiran-pikiran. Itulah yang di dalam hati manusia. Oleh karena itu Tuhan Allah suruh supaya, hai Yerusalem, bersihkanlah hatimu dari kejahatan. Berarti Tuhan Allah tahu apa yang menjadi pikiran kita, apa yang menjadi yang ada dalam hati kita, apa yang kita rancangkan, Tuhan Allah tahu. Jadi sehebat apapun pencuri merancangkan segala sesuatu, atau setiap orang merancangkan segala sesuatu, jika Tuhan izinkan, semuanya itu akan sia-sia. Oleh karena itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan ini firman Tuhan mau ajarkan bagi kita, Allah mau kita ingin berubah, bertobat dari segala sesuatu yang kita rencanakan, kejahatan yang kita rencanakan mungkin kepada orang-orang di sekeliling kita. Dan saya percaya jemaat Tuhan yang ada di rumah tidak ada memberikan rencana yang jahat kepada orang-orang di sekelilingnya. Karena saya percaya kita adalah orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan itu akan mengasihi sesamanya juga. Dan kemudian dikatakan supaya engkau diselamatkan, berapa lama lagi tinggal di dalam hatimu rancangan-rancangan kedurjaan. Jadi Tuhan tahu isi hati setiap manusia. Dan Tuhan memperingatkan orang Yerusalem, hai Yerusalem, hai Yehuda. Tuhan mau ingatkan itu supaya bertobat, supaya berubah, supaya kembali ke jalannya Tuhan. Oleh karena itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya kita diberkati melalui firman Tuhan hari ini. Dan saya percaya kita menjadi jemaat yang bertobat setiap hari. Mungkin ketika kita melakukan kesalahan, ada pertobatan setiap hari, ada pertobatan hanya sekali saja. Itu ketika kita sudah percaya dan menerima Yesus. Dan kemudian ketika kita dalam hidup kita sehari-hari, kadang perkataan kita, pikiran kita, perbuatan kita menyakiti hati sesama kita, mari kita berubah, mari kita bertobat. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Saya percaya kita diberkati melalui kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu. Kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan, mendengarkan firman-Mu dan ajar kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan,
bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu,